Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli qawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya Allah fis samawati kulluhum khasisina syukulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, alhamdulillah alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawwadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak Camat, Komandan beserta seluruh pejabat pemerintah baik dari desa,
kelurahan, lingkungan, dan seluruh yang hadir. Yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak Kapolsek dan juga Bapak Kecap Jaya, para alim, para masyayikh, para azatis, para imam, dan khusus orang tua kita, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Nipapanjang, beserta seluruh ibu-ibu dan tokoh masyarakat, tokoh agama, para tamu undangan, terkhusus panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj yang pada malam hari ini. Sebenarnya jadwal ceramah saya kan agak berdekatan Pak, yang tempatnya, lokasinya. Jadi mungkin baiknya ceramahnya bersambung pakai episode. Saya pakai bahasa Indonesia supaya adil ya. Karena kalau saya pakai bahasa Bugis ada yang pusing. Tidak bisa bahasa Indonesia. Biasanya kalau ceramah yang mungkin di YouTube dilihat itu pakai bahasa Bugis. Kenapa? Karena memang yang rekam itu kalau lokasi ceramahnya di kampung orang Bugis. Karena saya tidak ada media Pak, terus terang, tidak ada YouTube, tidak ada tim, makanya kalau berangkat selalu berangkat sendiri. Jadi saya tidak ada akun YouTube itu, akun ini tidak ada. Dan yang merekam itu kayak begini, saya ceramah dan rekam itu aja yang upload. Terus saya tidak punya tim. Kalau kita dapat di YouTube apa, itu hanya semua jamaah yang kasih naik. Saya tidak punya tim untuk itu. Jadi itu yang pertama dulu penting saya sampaikan. Supaya nanti biasanya tanya Pak Ustaz, judul ceramahnya dulu di sini tolong di share. Saya tidak tahu, karena saya tidak pernah rekam kalau ceramah. Itu sampai kemana-mana tidak pernah bawa orang. Itu karena pesan burukan kalau pergi ceramah jangan bawa orang. Kalau bawa 3 orang, 3 diongkosi, cuma 1 yang ceramah. Itu pesan burukan. Saya harus jalan sendiri sampai ke Malaysia, ke Jepang itu tidak bawa orang sendiri. Ya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Biasanya penceramah berapa menit? Oh, 1 jam. Saya lihat sekarang sudah kurang 5 menit, jam setengah 10. Jadi nanti setengah 11 saya harus berhenti Pak. Itu sudah 1 jam perjanjian. Saya buka akan jamnya. Pertama, saya tidak menceritakan kisah perjalanan terlalu jauh karena itu banyak ulama, banyak penceramah yang menyampaikan. Saya ingin mengambil dari sisi hikmahnya dan hakikat dari perjalanan itu. Itu yang kita kaji dulu pada malam hari ini. Pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini ayat menyebut 2 tempat. Saya berusaha sepelan mungkin supaya kita bisa tangkap, kita ambil. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti hanya 2 tempat yang disebut. Padahal Nabi melakukan perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru ke Masjidil Aqsa. Ini tidak disebut. Yang disebut ini cuma 2. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya 1.400 km lebih. Tapi Nabi dari Masjidil Haram ke Madinah, kemudian dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dan dari Baitul Lahmi ke Masjidil Aqsa itu sampai 2.400 km lebih. Itu Isra, bukan Mi'raj. Ini perjalanan lintasan bumi. Sebelum kita bicara sebelum berangkat, Nabi itu di belah dadanya
Dalam riwayat yang panjang, semua kan penceramah pasti mengatakan itu. Di belah dadanya, diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam satu wadah yang disiapkan oleh malaikat, dan wadah itu diisi dengan air Zam-Zam. Ulama syariat, saya harus pisahkan. Ulama syariat mengatakan jantungnya Nabi dibersihkan sebelum diisrakan. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu tidak sepakat. Pertanyaannya, mana yang suci, jantungnya Nabi atau air Zam-Zam? Nabi tidak punya dosa dan tidak pernah ada dendam di dalam kalbunya. Maka air Zam-Zam itu sebenarnya tidak membersihkan jantungnya Rasulullah, karena dia sudah bersih. Akan tetapi sebaliknya, air Zam-Zam yang ingin diberikan barakah sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau dalam tarikat. Jadi semua ulama itu membalik. Kalau di dalam tarikat itu dibalik. Begini, air Zam-Zam itu kan sebenarnya tidaklah mulia seandainya tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi dia dimuliakan. Jadi bukan jantungnya Nabi yang dibersihkan, tapi air Zam-Zam yang diisi barakah. Itulah alasannya kenapa setiap orang yang meminum air Zam-Zam itu bisa menenangkan hatinya, karena air itu pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Itu hati-hatinya. Yang kedua, kita ambil sebenarnya di dalam tariqah itu ada 22, tapi saya tidak bahas semua. Bahaya kalau dibahas, nanti mursyid tariqah itu marah. Yang kedua, Nabi itu mencium Hajar Aswad. Apakah Hajar Aswad itu mulia? Kita di tariqah mengatakan tidak. Hajar Aswad itu dicium oleh Rasulullah untuk sebenarnya dia tidak mulia. Dia hanya dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Seandainya yang sering jamaah haji dan jamaah umrah, seandainya Rasulullah tidak pernah mencium Hajar Aswad, maka sampai hari ini tidak ada jamaah umrah yang akan mencium Hajar Aswad. Artinya Hajar Aswad itu dimuliakan karena Rasulullah pernah menciumnya. Itu yang kedua. Kita atas lagi yang ketiga. 3 aja yang saya buka. Yang ketiga, Rasulullah itu ketika berjalan itu ada awan yang menutupi kepalanya, sehingga matahari itu tidak kena ke badannya Rasulullah. Ada orang mengatakan Nabi dijaga supaya tidak panas. Oh tidak, kita di tariqah itu mengatakan begini. Cahaya matahari itu dari Nur Muhammad. Ketika nurnya Muhammad ketemu dengan sinar matahari, maka matahari pasti akan hancur. Maka Allah menutupi Rasulullah bukan karena Nabi yang dijaga, tapi matahari yang dijaga supaya tidak hancur. Itu kuncinya. Kemuliaannya bukan pada awannya, tapi kemuliaannya karena nurnya Rasulullah akan menghancurkan matahari ketika dia bertemu langsung. Maka ditutupilah Rasulullah dengan awan ketika dia berjalan. Saya tidak bongkar semua, cukup 3. Ya. Ini masalah kalau dibuka semua. Kerahasiaan Rasulullah itu dari situ. Kemudian, saya tadi mengatakan kita ambil hikmahnya. Rasulullah perjalanannya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita dulu ambil masjidnya. Kenapa disebut itu cuma masjid? Tidak disebut Madinah, Bukit Tursina dengan Baitul Lahmi. Itu besar. Ketika engkau ingin melakukan perjalanan, maka awali dari masjid, dan mesti titik akhirmu adalah masjid. Begini supaya mudah dipahami. Di sini lima panjang. Kalau kita mau ke Jambi misalnya, perjalanan kan 4 jam, 5 jam. Kalau kita sholat duhur di sini, kita mengatakan selesai sholat duhur di Lima Panjang, saya mau ke Jambi, maka sujud terakhir sholat duhur kita di sini
niatkan memang untuk sholat asar di Jambi, di sujud terakhir. Jadi ketika kita sholat duhur, di sujud terakhirnya atau sebelum salam, kita niatkan memang saya akan sholat duhur di sini. Nanti ketika melakukan perjalanan, tiba-tiba di tengah jalan kita kecelakaan kemudian meninggal, maka Allah itu tanya malaikatnya cuma satu, hambaku dari mana dan mau kemana? Maka malaikat akan mengatakan, dia dari sholat di masjid ini, dia mau pergi sholat di masjid ini. Maka Allah mengatakan, karena sholat dia tinggalkan dan sholat dia tuju, maka jangan engkau memeriksanya. Itulah kata ulama di tanah Bugis, sebanyak tertentu. Sholat yang tidak terputus karena kita menyambung. Banyak orang kalau mau jalan, yang dia tanya nanti singgah makan di mana. Oh, itu jadi masalah. Ini yang saya harus luruskan dulu. Iya, karena kan itu yang kita pakai. Nah, di mana hakikatnya ketika kita ambil itu? Kenapa disebutkan dalam ayat ini cuma dua? Karena itu pesan untuk kita. Bahwa setiap perjalanan seorang hamba yang bernilai ibadah, ketika dia dari ibadah menuju ke ibadah, itu juga hikmahnya. Kenapa sholat itu saya tidak mengatakan ditutup, disambung dengan salam dan dilepas dengan salam, bukan ditutup. Jadi salam ke kanan itu tidak menutup sholat, tapi dia menyambung ke waktu berikutnya. Kemudian salam ke kiri itu baru melepas sholat yang telah. Coba kita hitung sedikit aja, tidak usah dihitung semua. Sholat duhur karena 5 menit lah kita pakai selama ini. Sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5 menit, sholat isya 5 menit, sholat subuh 5 menit. Kalau 5 waktu sholat, kita sholatnya 5 menit, berarti hanya 25 menit waktu kita pakai sholat. Kalau kita duduk gosip 1 jam, itu sudah bangkrut. Iya, sudah bangkrut. Kadang-kadang kalau duduk gosip itu sampai 2 jam tidak terasa waktu. Ya kan? Nah, dari sinilah kenapa ulama mengatakan taruh di terakhir, pada malam terakhir, rakaat terakhir, di Ramadan terakhir, di sujud terakhirnya, niatkan memang untuk sholat tarawih pada Ramadan berikutnya. Bayar zakat, niatkan memang untuk bayar zakat berikutnya. Sedekah subuh, niatkan memang untuk sedekah subuh berikutnya. Itulah makna hadis Nabi, umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Yang kedua, itulah juga makna hakikat kenapa kita bisa kekal di dalam surga padahal umur kita terbatas, karena niat melakukan kebaikan itu menjadi catatan kebaikan yang berjalan. Dan ketika kita meninggal, pahalanya jalan terus. Itulah kenapa kita bisa kekal di dalam surga. Jadi hitungannya sederhana. Jadi semua ibadah begitu, Pak. Jadi kalau tidak pakai di sujud terakhir, makanya niat sholat itu ada 2. Ada niat mau sholat, ada niat sholat. Niat mau sholat itu ada di sujud terakhir. Niat sholat ada di takbiratul ihram. Sudah paham kira-kira sampai sini, Pak? Insyaallah. Saya pelan-pelan supaya ini tadi saya dapat. Jangan sampai setiap tahun di Surabaya baru tidak ada didapat. Itu jadi masalah. Kemudian yang kedua, Nabi itu dari Masjidil Haram dibawa ke Madinah, disuruh sholat. Sholat 2 rakaat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya sholat di sini? Malaikat Jibril mengatakan ini adalah Madinah dan engkau akan kelak berhijrah di tempat ini. Setelah itu melakukan perjalanan dibawa ke Gunung Sinai. Sinai dari Madinah itu 1000 km lebih, 1046,5 km.
di bukit Tursina, di gunung Sinai, Nabi disuruh sholat. Selesai sholat baru bertanya, tempat apa nih Jibril? Kenapa saya sholat di sini? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa kalau mau berbicara dengan Allah. Wa Allahu Musa taklima. Selesai di situ, dibawa justru melewati Masjidil Aqsa 10,7 km ke selatan. Itu ada tempat di situ disebut Baitul Lahmi atau Bethlehem. Tempatnya Nabi Isa dilahirkan. Nabi disuruh sholat. Selesai sholat di situ baru dikasih kembali, baru dimasukkan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan disitulah baru Nabi disuruh naik. Itulah Mi'raj, Intan Isra. Baru disuruh Mi'raj. Berarti 2000 km lebih perjalanan. Nah, ada dua hal di sini yang mesti kita luruskan. Nabi sholat di Madinah, Nabi sholat di Bukit Tursina, Nabi sholat di Baitul Lahmi. Berarti sudah ada sholat sebelum Nabi Mi'raj. Coba, kan gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan perintah sholat ini nanti ada setelah Nabi pelaksanaan Isra Mi'raj, itu beliau. Karena semua Nabi itu pasti ada perintah sholatnya. Nabi Adam sholat, Maryam sholat. Coba ayatnya mengatakan, kullama dahal alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Kan di situ. Jadi Nabi Zakaria itu membuatkan tempat sholat Maryam. Nabi Isa itu kan tidak ditanya, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Itu sudah bicara zakat. Nabi Ibrahim, Rabbana yuqimas sholat faj'al afidatan. Itu kan sudah disebutkan sholat. Jadi sholat Bapak Ibu sekalian itu ibadah apa? Bukan ibadah batin. Mulai sejak Nabi pertama diperintahkan itu sudah turun perintah sholat. Cuma bagaimana model sholatnya? Ulama berbeda. Nah, ada yang mengatakan sholat yang paling sempurna adalah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah dengan 3 kategori. Yang pertama gerakan, yang kedua bacaan, yang ketiga ingatan, khusyuk. Nah, nanti dibahas khusus ini. Kalau ini dibahas terlalu lama. Saya bahas ini dulu, istilahnya poin pertamanya dulu. Nah, dalam perjalanannya itu kan sudah ada sholat. Nabi Zakaria sudah sholat, Nabi Ibrahim sudah sholat, Maryam sholat di dalam mihrab, bahkan Nabi Zakaria sholat minta anak sehingga dia bisa dikasih keturunan padahal istrinya sudah berhenti haid, tapi karena dia sholat, dia minta dan dikasih. Jadi perintah sholat itu sudah ada. Nah, Nabi kita ambil simpelnya. Ketika Rasulullah disuruh singgah sholat di Madinah, karena itu tempat ada nilai sejarahnya. Artinya apa? Tempat-tempat khusus yang memiliki barakah itu penting ditempati berdoa. Makanya biasa ada orang berdoa di makamnya para wali. Makam itu ada 2 Pak. Ada makam, ada kuburan, ada nama ilasnya. Biasanya kalau wali di situ selalu sholat, biasa dijadikan makam. Makanya jangan salah paham. Kalau misalnya kenapa kuburan ada di sini, ada di sini, ada di sini. Padahal orangnya satu. Sama dengan makam Ibrahim. Itu makam Ibrahim itu bukan kuburan, tapi itu tempat pijakan kakinya Nabi Ibrahim. Kenapa disebut makam? Karena itu tempat. Jadi kadang orang salah paham, kenapa kok ada 2 kuburan? Itu makam. Karena biasa petilasan. Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi kalau kita di NU, saya itu NU. Insya Allah di sini saya ada beberapa profesor NU. Saya itu NU Insya Allah hatta yaumil qiyamah. Kenapa saya masuk di NU? Karena saya menemukan organisasi yang semua orang didoakan walaupun tidak hadir pengajian tetap dapat doa. Itu cuma di NU. Sampai mati pun masih didoakan. Ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Makanya kalau NU bikin pengajian jamaahnya tidak banyak. Karena dia bilang dia tidak hadir dapat doa.
artinya kalau hidup mati tetap didoakan. Hatta yaumil qiyamah. Kemudian saya ingin sampaikan sederhananya begini. Saya sesederhana mungkin membahasakan. Ulama kita mengatakan Nabi itu kan diperjalankan, bukan berjalan kan? Untuk menabikan lima oleh akal, sederhana aja. Di sini ada jam dinding, tidak ada. Orang sudah. Ini jam, saya punya jam tangan. Ini jam tangan saya. Kalau dia berputar secara normal sendirinya, itu cuma 24 jam. Tapi kalau saya cabut ini kemudian saya putar, itu bisa sampai 240 kali berputar. Kalau saya putar. Jadi kalau dia berjalan hanya 24 jam. Tapi kalau saya perjalankan itu bisa sampai 240 kali berputar. Begitu pula dengan Rasulullah. Seandainya dia melakukan perjalanan, maka pasti terbatas waktunya. Tapi ketika Allah yang memperjalankan, maka bolak-balik 10 kali pun itu bisa. Itu untuk diterimanya. Mudah-mudahan untuk diterima dengan akal. Kemudian di situ ada kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Di situ pakai bukan asra bi rasulih. Bukan juga asra bi Muhammad. Tapi asra bi 'abdihi. Makanya kalau mau diperjalankan jadi hamba. Untuk menjadi hamba itu ada 7 lapisan. Makanya angka 7 itu kalau orang Bugis, di sini banyak orang Bugis ya. Kalau orang Bugis itu paling senang dengan angka 7. Nah, bilang 77. Ya. Makanya ibu-ibu dulu kalau ada uangnya Pak, ada nomor angkanya itu 773, langsung nalipat itu nalipat. Indo ini. Alasannya nanti selama uang ini masih ada, insya Allah uangku tidak habis. Memang ada uang itu kan. Tadi saya ingin coba menjelaskan dari sisi hikmah, ya, bukan dari sisi syariatnya. Karena ilmu itu begini, ada kajian hadis, ada kajian fikih, ada kajian tauhid, ada kajian tasawuf, ada kajian hikmah. Kalau ilmu fikih disebut kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Itu hukum-hukum. Mau sah tidaknya sholat, belajar fikih. Mau tahu bagaimana tata cara haji, belajar fikih. Kalau ulama tauhid disebut kajian iman. Kajian iman ini ulamanya disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya, kalau tadi fikih tujuannya adalah untuk mengetahui sah tidaknya satu ibadah. Kalau tauhid untuk mengenal siapa yang disembah. Naik satu tingkat itu ihsan, ulamanya disebut mursyid. Jadi bukan fuqaha, bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Mazhabnya itulah ada Qadariyah, ada Naqsabandiyah, ada Khalwatiyah, itu semua khalifah. Jadi kalau mau tahu sholatnya sah atau tidak, belajar fikih. Kalau mau kenal siapa yang disembah, belajar tauhid. Kalau mau mengenali diri dan khusyuk dalam sholat, maka belajar tasawuf. Enggak boleh dipisahkan. Ada yang batal, dilarang bertasawuf, disuruh fikih. Makanya kalau sholat, Allahu Akbar, nggak bisa. Kalau mau khusyuk melalui jalur gerakan, nggak bisa. Kenali siapa yang kau sembah. Seorang laki-laki, kalau terkoneksi hatinya dengan seorang perempuan, baru disebut namanya, sudah bergetar. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, di dalam Al-Quran disebutkan. Ketika disebut nama Allah, bergetar kalbunya. Maka ketika dia mengatakan Allah, itu sudah bergetar. Itu tanda orang yang beriman. Di sini yang anak muda pernah semua kenal gadis kan? Yang ibu-ibu waktunya gadis ya. Kalau ada anak muda yang disenangi baru disebut namanya Akbar. Langsung ada di sini. Itu namanya getaran. Ketika kita menyenangi sesuatu, cinta, maka dia akan bergetar.
Cinta yang melekat itulah yang disebut dengan iman. Kalau cintanya kepada Allah. Makanya kenapa perpindahan sholat itu gerakan selalu Allahu Akbar. Karena untuk menggerakkan kalbu setiap pindah gerakan. Jadi kalau muazzin mengatakan Allahu Akbar, nah tidak ada gerakan di sini. Itu belum beriman, baru berislam. Itu tak mudah. Jadi jangan bilang saya orang beriman, tunggu dulu bos. Nah, ini. Tapi kalau kita mengatakan saya Islam, ya kalau sudah sholat Islam. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam, berarti itu sudah iman. Iman itu keluar masuk. Islam itu tidak. Maka Islam nampak perbuatan, sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, nampak semua. Tapi kalau iman sembunyi semua. Nah, tidak nampak. Makanya jangan bilang, orang beriman belum tentu. Tapi kalau orang berislam cocok. Nah, itu kunci. Ya, tapi tidak usah terlalu jauh dibahas ke sini. Nanti stres itu kalau terlalu jauh ke sini. Nah, kunci dalam ibadah. Kita bicara kunci ibadah ini. Rasulullah itu karena dia dipanggil menghadap begini. Semua ibadah itu di istilahnya dititik. Puasa dititik, zakat dititik, haji dititik. Tapi ada satu ibadah tidak dititik. Nabi yang diminta langsung menjemput. Itulah sholat. Kenapa? Kenapa? Kalau Pak Camat dikirimi SMS atau chat atau surat dari Pak Bupati, berarti itu penting. Tapi tidak rahasia. Karena masih melalui jalur ada yang membawa. Tapi kalau ingin komunikasi langsung, dipanggil langsung tanpa menyuruh membawa orang lain. Kau langsung menghadap, ketemu dengan saya jam sekian, jangan bawa orang. Minta ajudan itu dampingi, berarti ada hal khusus yang mau diberikan. Nabi di peristiwa Mi'raj itu dipanggil khusus. Walaupun nanti perjalanannya kita akan bahas. Dari langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Kemudian naik ke langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit ketiga ketemu Nabi Idris. Keempat naik lagi ke atasnya ketemu Nabi Harun. Kemudian ketemu Nabi Musa dan ketemu Nabi Ibrahim. Itu sampai tingkatan langit. Tapi kenapa sholat ini mesti diterima? Bukan dititip melalui malaikat Jibril. Jawabannya sederhana. Karena satu-satunya ibadah yang tidak menunggu proses waktu untuk dilapor itu cuma sholat. Ya. Saya ini kasih tahu begini. Kalau bapak ibu berdoa, itu nanti malaikat catat kapan dilapor, hari Senin dan hari Kamis. Makanya bapak ibu kalau berdoa itu dicatat oleh malaikat. Tapi malaikat yang mengantarkan doa itu kepada Allah itu cuma 2 kali dalam satu pekan. Hari Senin dia melapor, hari Kamis juga dia melapor. Makanya kalau suaminya ibu selingkuh hari Selasa, ibu berdoa, malaikat catat, belum dilapor, baru dicatat. Hari Rabu berdoa lagi, malaikat lagi catat, belum dilapor. Nanti hari Kamis baru dilapor. Makanya kalau suami selingkuh hari Jumat, nanti hari Senin baru dilapor. Bisa-bisa menikah belum dilapor. Kan gitu. Inilah yang dilihat oleh Rasulullah, bahwa setiap ibadah seorang hamba itu menunggu waktu pelaporan, tidak langsung. Makanya Nabi minta kepada Allah, adakah yang bisa kau berikan kepada aku dan umatku yang tidak melalui proses itu, tapi langsung ketika dia meminta berurusan denganmu, maka itulah perintah sholat.
Makanya sholat disebutkan alat untuk komunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Orang puasa nonton TV tidak batal puasanya. Orang puasa main domino tidak batal puasanya, cuma diskon pahalanya. Ya kan? Iya. Orang haji nonton YouTube itu tidak batal hajinya. Ketika kau sholat lakukan itu pasti batal. Orang sholat nonton TV batal sholatnya. Iya. Jadi satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur dengan ibadah lain itu cuma sholat. Itulah yang menyebabkan dia terlapor langsung tanpa menunggu jalur malaikat. Makanya, ini pokoknya ini. Jangan tidak ambil ini. Kalau mau berdoa, minta di dalam sholat, jangan di luar. Ini pokok. Karena kalau kita minta di dalam sholat, kalau kita satu, ya. Kalau kita minta di dalam sholat, maka langsung kita minta kepada Allah tanpa melalui perantara malaikat, karena komunikasi hamba dengan Tuhannya. Tapi ketika selesai salat baru kita berdoa, malaikat akan catat nanti hari Kamis baru dia lapor. Ini yang banyak orang keliru memahami. Karena kebanyakan kita nanti selesai salat baru berdoa. Kebanyakan di kampung saya, bukan di sini. Nah, bilangkan sholat itu doa, Pak Ustaz. Saya kasih tahu begini. Kenapa ada sholat sunat musafir? Nah, sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunat taubat? Nah, sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunat wudu? Nah, sudah ada doa wudu. Kenapa kita ada sholat sunat hajat, sedangkan doa hajat sudah ada? Karena kalau doa itu butuh waktu, tapi kalau sholat itu tidak. Kalau kita mau melakukan perjalanan, berangkat hari Selasa, pulang hari Rabu, itu belum dilapor malaikat, karena nanti hari Kamis dilapor, kita sudah kembali. Sederhana itu. Makanya Rasulullah setiap ada masalah yang dihadapi pasti sholat. Pasti. Coba. Itu jadi ujian Bapak. Makanya sholat itu adalah doa. Apalagi di situ terakhir, tidak usah dilepaskan, cukup dalam hati, minta tembus itu. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika dia bersyukur. Itu dikunci. Makanya kalau ada masalah kita hadapi, langsung ambil dari wudu kemudian sholat. Karena sholatnya orang yang ada masalahnya insya Allah khusyuk. Iya, khusyuk itu. Kalau ada uangnya, kita ada anak kamu membayar sekolah. Ada tuh suami butuh uang, ada tuh anak butuh uang. Nah, tidak ada uang dipegang. Ada tuh orang alisan, masih dan kapan lagi. Dan tidak ada yang dipegang. Pasti kalau kita sholat berdoa pasti khusyuk itu. Kalau angkat tangan, ya Allah, kenapa habis semuanya. Tapi kalau masih ada uang 1 juta di saku, kemudian kita butuh untuk anak-anak membayar, dan pembayarannya cuma 300.000, kita berdoa itu pasti setengah-setengah. Karena kita yakin kalau tidak ada nada moga di sini. Kan begitu. Dari situlah kenapa semua nanti mentok baru dikasih jalan keluar. Dari Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, di depannya sudah lautan, mundur ribuan pasukan. Kalau dia lompat mati, mundur mati juga. Maka di situ disuruh memukulkan tongkatnya. Apa kaitannya tongkat dengan air laut? Pakai ember saja tidak bisa habis. Kenapa pakai tongkat? Cuma Allah memberikan isyarat, tidak ada kaitannya. Cuma harus ada usaha.
Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bersandar di pohon kurma yang kering. Tidak mampu karena baru-baru dia melahirkan kekurangan darah. Dia butuh suplemen makanan. Maka Allah menyuruh Maryam untuk menggoyang batang kurma itu. Kenapa mesti digoyang? Orang ini sudah baru-baru melahirkan. Kenapa Allah tidak jatuhkan langsung dari langit? Kata ulama, Allah tidak memberi rezeki kalau tidak ada jalurnya. Bukan kekuatan yang diinginkan, yang penting usahamu. Makanya kalau bekerja, jangan memaksakan fisik. Karena bukan seandainya tidak kekuatannya orang kaya. Tidak ada yang paling kaya pertama itu guru di pelabuhan. 3 kali beras nangka, lari. Tidak kaya. Boleh bilang doa yang bikin kaya orang, tidak ada ustaz naik motor Pak. Kalau doa yang bikin kaya naik pesawat semua ustaz. Anda tahu semua ustaz doa yang kaya itu coba tanya. Iya, saya itu kadang Pak tahu itu kalau ke Kalimantan ke Papua, kadang ada jemaah ustaz minta amalan supaya bisa kaya. Sudah 5 mobilnya, baru dia didapati nih, tapi mana begini. Itu satu kepada tadi aku pasti ketawa itu. Iya, sama itu ibu-ibu datang minta supaya didoakan punya keturunan. Nah ustaznya apa istrinya tidak ada lagi. Tapi dari situlah mengatakan memang tidak. Jangan melihat dia karena ada orang ijabah doanya untuk kita. Jadi jangan bilang, dia lagi miskin kenapa mau minta doa di sana? Oh tidak. Nah, karena ada sesuatu yang diajarkan ke situ itu cocok untuk kita pakai. Maka jangan pernah berhenti minta nasihat kepada siapapun. Jangan pernah berhenti minta didoakan oleh siapapun. Karena boleh jadi dari bibirnya orang itu dijawab oleh Allah apa yang kita inginkan. Itu kuncinya. Ada takkan, ada lagi sama dong. Ini masalah kan? Ini bahasa Indonesia ini. Nah, itu kuncinya. Makanya saya kasih tahu begini, sederhananya. Kalau ada masalah, ambil dia air wudhu, kemudian sholat. Tadi saya bilang, kalau kita melakukan perjalanan, dihafal semuanya doa musafir, toh? Hafal semuanya, Bu? Bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata. Itu 3 doa. Jangan disambung ya. Itu 3 doa. Bismillah tawakkaltu itu 1. Ala Allahi 2. La haula wala quwwata illa billah itu juga 1. Jadi kalau dibaca itu Bismillah tawakkaltu, hadapkan dulu apa yang kau mau capai, apa yang kau mau urus. Jadi mulai dengan nama Allah, baru berserah diri ke dia. Jadi kalau ada tidak mau urus, mau pergi mana di sini, hadapkan dulu, tanamkan dulu, hadirkan Allah. Kemudian ketika kita sudah connect, baca Bismillah tawakkaltu. Dengan asma-Mu aku berserah diri. Kita mau jalan Allah. Kita pisahkan itu, baru baca Allah. Serahkan ke Allah. Jangan kau yang ngurus. Biarkan dia menjadi wakilmu. Kemudian setelah kau serahkan, baca nih. La haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya datangnya dari Engkau. Jangan begitu. Kalau ada masalah pasti ada solusinya. Karena kita sudah serahkan kepada yang mengurus semua urusan. Jangan bilang ke sini kan nanti baru belok ke sini, nanti bukan dia baru ke sini. Oh, baru satu rakyatnya sudah mantap, pusing dia. Itulah banyak orang karena dia tidak serahkan urusannya kepada yang mengatur urusan. Jangan dibaca bahkan kalau dalam tariqah, dalam tasawuf itu dipisah. Bismillah di bab itu kan ba 1 titik,
Kemudian sa itu kan 3 perjalanan. Mim itu adalah kembali ke tanah. Itu kalau lihat tadi saya tak tahu. Cukup bisnis saja. Makanya bismillah. Ba itu kasih hilang diri kita. Itu di semua orang dari satu titik. Kenapa dia dibawa? Karena itu penghambaan. Sin itu melewati 3 masa. Sekarang akan datang, dan setelah kita lewati mim itu turun ke bawah. Makanya ketika membaca bismillah, maka hilangkan diri. Allah itu lafzul jalal, yang dilepas apapun tetap menunjuk ke dia. Jadi kalau lama kita itu bismillah, baru tawakal itu Allah la, itu huruf lam begini. Seperti orang duduk tahiyat, duduk tasyahud, itu ada alifnya. Kita melihat diri kita itu berjalan sampai ke sana, dilihat, baru ditarik kembali. Itu yang bilang orang Bugis sampai memang sebelum berjalan. Maka dalam itu memang kurang kejongkah. Kalau ditarik kembali, itu dia masuk, jangan kau barangkan kalau tidak kembali. Ini nggak susah kalau anak muda. Ya. Karena itu bismillahirrahmanirrahim itu dilihat diri kita sampai baru bisa kembali. Kalau kita lewat udara, tarik nafas. Kalau kita lewat darat ataupun air, keluarkan nafas. Kalau ditarik nafas kemudian masih ada yang nyangkut, kemudian ada di belakangnya, jangan berangkat dulu, itu tanda musibah. Biarkan dulu lewat. Yan ang tunang kada pabandite ang pagmumudan na sabahin na kasada. Pada bisa dibuka ini jadi masalah. Nanti bilang membuka ilmu rahasia. Sebenarnya hikmah begitu Bapak. Ilmu hikmah itu dia bukan tasawuf, tapi dia ilmu bukan paten. Dia cuma ilmu yang kebanyakan. Saya kasih tahu, tapi jangan takut ya. Bisa diprotes lah, tapi bisa diteliti. Di hikmah itu, kalau anak pertama perempuan, maka yang pertama meninggal dalam rumah tangga itu adalah istri. Kalau anak pertama laki-laki, maka yang pertama meninggal di situ nanti adalah suami. Itu kalau dihitung. 90 sekian persen itu benar, tapi tidak 100. Bisa diteliti. Misalnya saya bersaudara sekian orang, anak pertama ini laki-laki, siapa yang lebih dulu menikah? Kecuali nanti misalnya ada anaknya pertama perempuan, kemudian itu yang lebih dulu meninggal, itu lari ke bapak. Jadi itu nak ada tokoh itu orang itu mengatakan tak tolak nyawa, itu sebenarnya apa? Itu hikmah. Itu bukan fikih. Kalau dicari di kitab fikih sampai kiamat itu tidak ketemu. Kemudian sifat ini masih hikmah. Saya ini bukan tasawuf. Kalau anak pertama, kalau mau mengetahui sifatnya, sifat jelek ibunya diambil anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ada di anak pertama. Jadi kalau mamanya suka ngambek, anak pertama itu suka ngambek. Kebalikannya, kalau anak kedua sifat jelek bapaknya dia ambil, tapi sifat baik ibunya dia ambil. Itu anak kedua. Jadi itu kalau itu sampai semua ukuran-ukuran itu ada, dan saya pernah pelajari. Di orang Bugis mungkin masih ada di sini Pak, yang biasa ukur penari keris apa namanya, kawali, biasa dia ukur pakai tangan kan, itu untuk mengalami sebenarnya. Bapak jangan ukur pakai tangan, cuma kenapa dia ukur pakai tangan? Dia sudah pakai tali atau rotan, dia pertemukan di kepalanya baru dia ukur pakai tangan. Itu supaya tidak diukur kepala itu diperlihatkan. Kalau mau bikin padi, kalau dalam ilmu hikmah
ambil benang, tarik ke kepala, pertemukan di depan, baru tarik, minta orang bikinkan pedang keris sepanjang itu. Kalau keris itu kita bawa dan orang cari untuk membunuh kita, itu tidak mau keluar dari sarungnya. Itu tidak ada baca-baca. Yang penting ukuran kepala. Itu ilmu. Tapi saya tidak sebutkan semua pejabat bawa keris begini panjangnya, kalau ini itu ada semua itu ukurannya. Itu masuk dalam ilmu.